Halo, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Pada video kali ini, kami dari kelompok F, kelas 8F, ingin membawakan video yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang akan kami bahas adalah toleransi agama yang berjudulkan Halaman Menciptakan Toleransi. Dan sebelum kami masuk ke dalam video, kami ingin mengingatkan untuk kalian semua yang belum like atau subscribe, segera di like dan subscribe ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video, aku akan memperkenalkan siapa aja anggota-anggotanya. Yang pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tita, nomor absen 31. Kedua, ada anggota kami yang bernama Nathan, nomor absen 24. Yang ketiga, bernama Jessie, nomor absen 16. Dan yang keempat, ada Aksa, nomor absen 26. Apa aja sih arti dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Jika diartikan secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika adalah Bhinneka yang berarti beragam atau bermacam-macam, Tunggal yang berarti satu, Ika yang berarti itu. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Melalui semboyan ini pun keberagaman suku, bahasa daerah, ras, agama, dan kepercayaan Indonesia bisa disatukan dan menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Contoh kehidupan masyarakat yang memperlihatkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Halaman masjid yang dijadikan tempat parkir gereja saat Natal menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Dapat terlihat dari gereja Santo Albertus de Trapani dan Masjid Sabilillah yang terletak di Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi gereja dan masjid ini saling berhadapan. Pada saat pelaksanaan misa malam Natal, jemaat gereja boleh menggunakan lahan masjid untuk tempat parkir. Hubungan apa yang ada dalam berita dengan mapel yang kami pilih? Pertama, untuk mapel bahasa Indonesia. Pada berita di atas mencakup dua sifat berita, yaitu faktual, karena masuk dalam Kompas TV yang dimana sumber terpercaya. Dan kedua, luar biasa. Selain dua sifat tersebut, ada juga 5W1H dalam teks berita. Pertama, what? Halaman masjid digunakan untuk parkir saat Natal. Why? Karena pada malam Natal jemaat yang datang ramai. Who? Jemaat Gereja Santo de Trapani dan umat Masjid Sabilillah. Where? Blimbing, Malang, Jawa Timur. When? Pada malam Natal tahun 2021. How? Pada saat malam Natal, banyak sekali jemaat yang datang untuk beribadah hingga parkir gereja penuh. Lalu pihak masjid mempersilahkan untuk mengambil lahannya untuk parkir. Pendapat kedua, halaman masjid yang dijadikan tempat parkir saat ibadah Natal menunjukkan rasa Bhinneka Tunggal Ika dan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dan gereja dan masjid yang berseberangan merupakan salah satu hal yang sungguh luar biasa karena semakin menimbulkan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Pendapat ketiga, mapel yang terkait adalah PPKN. Pada berita di atas terlihat bahwa toleransi antar umat gereja dan umat masjid sangat dekat. Umat masjid juga memperbolehkan umat gereja memakai halaman depannya untuk dijadikan tempat parkir oleh umat gereja untuk acara misa. Dan juga Romo Julius Agus Purnomo menuturkan bahwa golongan-golongan mereka sudah bekerja sama ini telah dilakukan sejak lama seperti zaman dulu saat golongan pemuda-pemudi bekerja sama untuk membuat Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Pendapat saya tentang kegiatan tersebut dalam mapel IPS adalah saat pelaksanaan misa malam Natal, jemaat gereja akan menggunakan lahan masjid untuk tempat parkir. Pun saat hari raya Idul Fitri, jemaat masjid akan beribadah menggunakan lahan gereja. Romo Julius Agus Purnomo menuturkan bahwa bentuk kerjasama ini telah dilakukan sejak lama. Pada
Pada badan atau isi berita dikatakan 1. Saling menghargai merupakan hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. 2. Membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. 3. Saling menjalin kebersamaan baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah, maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Hal apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kebinekaan dalam Indonesia? Kendala yang dihadapi yaitu rasa yang membuat pecah belahan, seperti kurangnya rasa toleransi, kurang rasa menghargai antar sesama umat beragama, dan juga pemikiran yang berpikir bahwa agamanya paling benar seperti permasalahan yang kita ambil. Hal tersebut menyebabkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perpecahan belahan, seperti peristiwa di Poso yang disebabkan perbedaan agama antar umat Islam dan Kristen. Lalu, ada juga peristiwa pengeboman gereja di Makassar pada 2021 lalu. Kesimpulannya adalah para orang-orang di masjid tidak menjadikan masalah karena halaman masjid mereka dijadikan tempat parkir untuk ibadah Natal. Hal itu sangat menunjukkan toleransi yang tinggi antar umat beragama yang mau menerima agama lain, dan kita harus menerapkan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda merupakan ahli waris generasi terdahulu yang menggagas konsep Bhinneka Tunggal Ika. Maka setiap generasi harus selalu ada kesadaran meningkatkan kualitas hidup dengan karya yang kreatif dan bermanfaat untuk kehidupan bangsa Indonesia. Mari kita memajukan bangsa dengan menghidupi Bhinneka Tunggal Ika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian melihat video dari kami, jangan lupa like dan share video ini, karena satu like dan share dari Anda untuk kami sangat berarti. Terima kasih.